Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil ibadah wa nahana 'anil ma'siyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati dan yang dimuliakan Allah dan seluruh Dewan Guru dan seluruh para pelajar, siswa maupun siswi. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini berjumpa kembali dalam satu acara kajian ilmiah ataupun pengajian mingguan, di mana pelajaran yang lalu tentang perbedaan nikmat dengan rahmat. Maka sekarang kajian kita, apa hikmah ataupun apa tujuannya Allah memberikan nikmat kepada kita selaku hamba. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita hambanya melaksanakan ibadah, apakah ibadah ritual maupun ibadah sosial, ibadah mahdah maupun ghairu mahdah, atau ibadah badaniyah maupun ibadah maliyah. Seiring dengan itu juga Allah Subhanahu wa ta'ala melarangkan secara tegas kepada kita, yaitu melakukan segala jenis dosa atau segala perbuatan maksiat yang tujuannya ataupun hikmahnya agar sudi kiranya kita menjadi abadan dakian, hamba-hamba yang berlabel atau beritil takwa. Karena titel takwa tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli, dan juga titel takwa tidak bisa kita raih melalui menguji kemampuan intelektual kita. Akan tetapi titel takwa hanya dapat diperoleh tak lain tak bukan melainkan dengan menjalankan segala perintah Allah, ataupun dengan melakukan amal-amal kebajikan, dan juga dengan menjauhkan segala larangannya. Walau pendidikan kita rendah, tapi dikala kita yakin bersungguh-sungguh ibadat kepada Allah, sekaligus menjauhkan larangannya, insya Allah kita akan mendapat, akan bisa meraih lewat menjalan perintah menjauhkan larangan, yaitu titel takwa. Kemudian tujuan yang kedua, Allah memerintahkan ibadat, menjauhkan larangan agar kita menjadi abadan syukuran, hamba-hamba yang bersyukur
hamba-hamba yang berterima kasih atas sekian banyaknya nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Maka inilah salah satu harapan atau cita-cita baginda Rasulullah, di mana Rasulullah atau Nabi Muhammad salah seorang rasul yang telah dijamin masuknya surga Allah. Tapi walaupun telah dijamin masuk surga, grafik taat Rasulullah, nilai ketakwaan ataupun ibadah Rasulullah tidak pernah mundur, kendur, bahkan makin hari jauh lebih maju dan lebih meningkat. Sehingga Rasulullah gara-gara terlalu banyaknya ibadat, gara-gara terlalu kuatnya ibadat kepada Allah, gara-gara terlalu panjang sujud, banyaknya sujud, sehingga telapak kaki Rasulullah menjadi yaitu luka. Gara-gara Rasulullah terlalu banyak ibadat, kaki tapaknya menjadi terkupas, menjadi luka. Sehingga pada satu hari salah seorang sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah, saya tahu Rasulullah kan telah dijaminkan surga oleh Allah, kenapa si Rasulullah begitu kuatnya ibadat? Jadi Rasulullah membakatkannya jamin surga, bahkan tidak ada ibadat, bahkan hanya kenu ibadat. Nabi beda dengan gedanya, hana kau jamin surga, brek gedanya buat ibadat, buat gedanya ibadat kepada Allah. Tapi Rasulullah tidak pernah mundur, tidak patah semangat dalam berubudiyah kepada Allah, sehingga kakinya pun terjadi yaitu luka. Maka menjawab Rasulullah, adakah tidak saya menjadi abdan syukura? Jawaban daripada yang ditanyai oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah terlalu kuatnya ibadah, padahal engkau ya Rasulullah sudah dijamin masuk surga? Apa jawab Rasulullah? Adakah saya tidak menjadi abadan syukura? Ya, bahasa katanya pukul lon becit ke hamba yang syukur. Ya, berarti Rasulullah beribadat kepada Allah bukan mengharap surganya. Karena kalau mengharap surga, surga memang sudah jatah beliau. Tapi semata-mata ibadat beramal saleh untuk menjadi hamba yang syukur ataupun mencari ridha Allah. Dalam hal demikian, salah seorang tokoh wanita yang salihah, bahkan menjadi auliha, sering kita dengar, yaitu Rabi'ah Adawiyah, yang mana beliau mengikuti jejak-jejak baginda Rasulullah. Rabi'ah Adawiyah pernah munajah kepada Allah, membuat statement ataupun melapor kepada Allah, ya Allah,
seandainya aku ibadat kepada Allah siang dan malam hanya untuk mengharapkan surgamu, jangankan masukkan aku ke dalam surgamu ya Allah. Ya Tuhan kami, ya Allah, ya Rabbi, ya Sayyid, ya Rabbi, seandainya aku ibadat kepadamu agar terbebas terhindar daripada neraka, maka aku lebih duluan masukkan aku ke dalam neraka-Mu ya Allah. Maka para nabi, sahabatnya, para aulia memang beramal saleh dikala mereka melakukan kebaikan hanya mengharapkan ridha daripada Allah, bukan mengharapkan surga. Inilah ikhlas yang tingkat tinggi, karena keikhlasan ini ada tiga dimensinya, tiga klasifikasinya. Yang pertama ikhlas tingkat a'la, tingkat tinggi. Ikhlas derajat yang paling tinggi, seperti keikhlasan yang dimiliki oleh Rasulullah ataupun aulia-aulia Allah. Tujuan ibadah kepada Allah bukan mengharap kepada surganya, bukan ingin melepaskan di neraka Allah, tapi semata-mata menjadi abadan syukura, menjadi orang-orang yang mencari ridha Allah. Itu ikhlas tingkatan yang pertama, dinamakan dengan ikhlas a'la. Ikhlas tingkat yang kedua ikhlas mutawasit, pertengahan. Bagaimana ikhlas mutawasit? Beribadat kepada Allah, yaitu di samping mengharap ridha Allah, juga mengharap surganya Allah. Itu ikhlas mutawasit namanya, pertengahan. Beribadat kepada Allah, di samping mengharap ridha Allah, juga mengharap surganya Allah. Adapun ikhlas yang tingkat rendah, adapun dalam kitab dinamakan dengan ikhlas adna. Semata-mata beribadah kepada Allah, mengharap surganya Allah, itu masih dikategorikan dengan ikhlas, masih digolongkan dengan ikhlas. Beribadat, beramal, mengharap surga Allah. Ini ikhlas yang paling rendah. Yang paling tinggi beribadat kepada Allah hanya menjadi ridha Allah. Masalah neraka dan surga itu urusan Allah. Yang paling rendah mengharapkan yaitu surga Allah. Kenapa sih ikhlas yang paling rendah mengharap surga Allah, ikhlas yang paling rendah? Karena dikala kita beramal mengharapkan sesuatu, mengharap balasan. Karena mengharap surga, sementara surga itu adalah nikmat. Dikala kita berkemudian melakukan ibadat, mengharap imbalan daripada Allah, mengharap surga nikmat, kita ibadat mengharap balasan nikmat daripada Allah. Berarti tidak lagi yaitu ikhlas yang sejati, tidak lagi ikhlas yang murni, tapi belum turun kepada riya, masih digolongkan dalam ikhlas.
Karena makna riya kasdu ibadat li ghairillah, melakukan aktivitas ibadat kepada yang bukan Allah, itu bukan lagi ikhlas namanya. Itu telah dinamakan dengan riya. Kita taat kepada orang tua, kita takdim kepada guru agar mendapat kepujian, ataupun kita berdakwah, kita mengajar, kita ikut pengajian, tujuan mendapat kepujian manusia ataupun mendapat imbalan daripada manusia. Itu bukan ikhlas namanya, tapi telah berubah, telah turun kepada tingkat riya. Karena makna riya kasdu ibadat li ghairillah, melakukan ibadat, nawaitu kita, niat kita melakukan ibadat karena mengharap kepujian manusia, mencari ridha manusia. Itu namanya riya. Bukan makna riya memperlihatkan kepada manusia. Karena kalau definisi riya kayak demikian, berarti kita tidak boleh ibadat secara terang-terangan, harus ibadat di rumah sendiri. Kalau mau sedekah pukul 3 malam supaya jangan diketahui ataupun dilihat oleh manusia. Walau kita bersedekah di hadapan manusia seperti di masjid hari Jumat, semua manusia melihatnya, tapi dalam niat kita, dalam benak kita, hati kita, walaupun dilihat manusia, tapi hati kita bulat kepada Allah, walaupun dilihat oleh manusia. Jadi jangan salah kita artikan makna riya. Makna riya dilihat orang, dilihat manusia, bukan itu makna riya. Kasdu ibadat li ghairillah, melakukan ibadat bukan karena Allah, walaupun di tempat yang sunyi sekalipun, tidak ada yang melihat sekalipun, tidak ada seorang manusia yang melihat. Tapi karena hati kita, bukan karena Allah, juga dinamakan riya. Seperti sekarang ini, sesuai dengan majunya teknologi, banyak orang-orang yang berbuat yaitu kebaikan, apakah ibadat sosial dan ibadah-ibadah yang lainnya, sering dipamer lewat medsos. Apakah itu sudah menjadi riya? Belum tentu, tergantung kepada niat orang itu. Kalau niatnya untuk dengan ibadahnya supaya diambil contoh oleh orang lain, adapun dengan mengajar, dengan berdakwah supaya dakwahnya bisa mengambil manfaat oleh seluruh umat manusia, maka dipakailah medsos ataupun HP, selalu dipamerkan di HP, dipertontonkan di HP. Tergantung kepada niat orang yang berdakwah tersebut. Kalau niatnya baik untuk menyampaikan dakwah supaya banyak orang mengetahuinya, supaya ilmu agama ini bisa ditransferkan kepada semua kalangan manusia. Berarti itu tidak dinamakan dengan riya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, berarti riya terbagi kepada, maka kembali kepada sejarah Rasulullah.
di mana Rasulullah melakukan segala rutinitas ibadat hanya mengharapkan dia menjadi abdan syukur, hamba yang bersyukur atas nikmat Allah. Maka perlu kita analisa ataupun telusuri nikmat apa yang diberikan oleh Allah kepada baginda Rasul, sehingga Rasulullah tidak lupa bersyukur kepadanya. Antara lain nikmat yang paling agung, yang paling besar diberikan, dianugerahkan oleh Allah kepada Rasulullah adalah nikmat ilmu. Di mana ilmu pengetahuan Rasulullah yang begitu tinggi, karena Rasulullah bisa mengetahui, bisa memprediksi makana wa ma yakun, apa yang telah terjadi, wa ma yakunu, dan apa yang akan terjadi. Itu telah diberitahukan oleh Allah kepada baginda Rasulullah, bahkan sampai kiamat. Rasulullah mengetahui kapan datangnya kiamat. Tapi kadang-kadang ilmu tersebut wajib menyembunyikannya. Bukan semua disiplin ilmu yang dimiliki oleh Rasulullah semuanya menyampaikan kepada umatnya. Ada ilmu yang disuruh, diperintahkan sembunyi oleh Allah, termasuk rahasia kiamat. Rasulullah mengetahui kapan datang kiamat, tetapi Rasulullah tidak menyampaikan kepada kita ini umat. Maka Rasulullah ini sangat tinggi ilmunya diberikan oleh Allah, bisa mengetahui makana wa ma yakun, apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Maka wajar dan pantaslah Rasulullah diberikan julukan dengan Khadainul Ilmi, gudang ilmu. Wa Ali babuha, Muhammad gudangnya ilmu, Ali pintu ilmu. Begitu besar, begitu luas, begitu banyak rahmat ataupun nikmat ilmu yang diberikan kepada Rasulullah. Maka atas inilah Rasulullah selalu bersyukur kepadanya, karena Allah memberi nikmat kepada hambanya berbeda, tidak sama. Coba kita perhatikan, ada 4 macam nikmat diberikan kepada manusia, tidak sama. Ada manusia yang diberikan ilmu dan sekaligus diberikan harta. Allah memberikan ilmu dan juga memberikan harta kepada manusia tersebut. Golongan yang kedua, ada manusia yang diberikan ilmu, tidak diberikan harta. Adapun golongan yang ketiga, diberikan harta, tidak diberikan ilmu. Sementara golongan yang keempat, ada manusia tidak diberikan ilmu dan juga tidak diberikan harta. Maka yang paling afdal, yang paling baik, orang-orang yang diberikan ilmu sekaligus diberikan harta. Maka alangkah celakanya orang-orang yang tidak diberi ilmu sekaligus tidak diberi harta, atau diberi harta tidak diberikan oleh Allah akan ilmu. Ini orang yang membuat celaka. Golongan yang pertama inilah orang yang bahagia, orang yang paling baik, yaitu diberikan ilmu, diberikan harta. Mudah-mudahan kita menjadi golongan hamba Allah
golongan manusia yang diberi ilmu dan juga diberi harta. Karena dengan ilmu kita mengenal Allah. Dengan ilmu kita bisa mengetahui, bisa membedakan mana halal, mana haram. Dengan ilmu dapat menentukan sahnya ibadat. Karena kalau tidak ada ilmu, ibadat yang kita lakukan sia-sia. Seperti kata Rasulullah, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Titi urung di amai ilmetan amai dinyan di matire ditanyangan baik disangka amai dinyan jit kebekalan amai dinyan hana terima oleh Tuhan. Fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap setiap orang beramal tanpa ilmu, amalnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena demikian, mudah-mudahan kita di samping kita ibadat kepada Allah, juga mudah-mudahan kita diberikan ilmu oleh Allah. Bahkan semakin hari semakin jauh, semakin meningkat ilmu pengetahuan kita, yaitu ilmu agama. Maka kita jangan mundur, jangan patah semangat untuk mencari ilmu. Lebih-lebih kita masih usia yang muda, masih remaja, masih punya kesempatan, masih banyak kesempatan, maka jangan sia-siakan kesempatan emas tersebut. Selalu kita menghabiskan waktu, selalu kita menghabiskan umur untuk mencari ilmu agama. Karena ilmu agama tidak usah datang ke daya-daya. Apalagi zaman sekarang, zaman teknologi, zaman mutaakhir, teknologi yang begitu pesat, yang canggih. Mulai saja kita belajar lewat medsos, lewat HP, lewat televisi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, apakah HP yang kita pakai benar-benar menjadi nikmat. HP yang kita pakai jangan menjadi malapetaka. Bila dengan HP bertambah wawasan ilmu, kita dengar ceramah, kita dengar pengajian, makin hari kita makin bertambah ilmu. Bertambah ilmu, makin takut kita kepada Allah. Berarti HP yang kita miliki menjadi rahmat. Tapi sebalik daripada demikian, kalau HP yang kita pakai membuat kita lalai, bahkan dan gara-gara HP tidak sempat untuk istirahat, tidur larut-larut malam, pergi ke wifi, ke tempat-tempat kapegan warung kopi, sehingga kita bergerak larut malam. Maka HP itu menjadi racun pembunuh bagi kita sendiri. Maka oleh karena demikian, supaya kita menjadi manusia terpilih, manusia yang agung, yang afdal, kiranya kita menjadi golongan yang pertama, yaitu golongan diberikan ilmu dan juga diberikan harta. Jangan kita menjadi golongan orang-orang diberikan harta
tidak diberikan ilmu. Karena kalau diberikan harta tidak diberikan ilmu, orang tersebut mungkin akan sombong, akan angkuh dengan kekayaannya. Seperti Fir'aun. Fir'aun diberikan harta, tidak diberikan ilmu, sehingga tidak mendapat hidayah daripada Allah. Sehingga Fir'aun tersebut begitu sombongnya, sehingga mendakwakan diri dia sebagai Tuhan semesta alam. Kenapa Fir'aun begitu sombongnya? Karena sosok Fir'aun itu hanya diberikan harta, tidak diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sering kita jumpai, sering kita ketemu orang-orang yang diberi harta tidak diberi ilmu. Kadang-kadang orang tersebut tidak kenal mana yang halal, mana yang haram. Bahkan dia larut dalam kemaksiatan. Dengan harta yang diberi oleh Allah tidak menjadi jembatan untuk bersyukur kepada Allah. Dengan harta yang diberikan oleh Allah tidak menjadi sarana dan prasarana untuk mencapai surganya Allah. Maka oleh karena demikian, mudah-mudahan kita, apalagi generasi-generasi penerus yang akan datang, kita hari ini anak muda, kata Sayyidina Ali, besok kita akan menjadi pemimpin. Kalau kita lihat ataupun kita ingin tahu bagaimana keadaan bangsa kita di masa yang akan datang, maka lihatlah pemuda-pemuda hari ini. Kalau pemuda hari ini cinta kepada agama, cinta kepada ilmu agama, insya Allah pemimpin yang akan datang akan jadi pemimpin-pemimpin yang muslim, pemimpin-pemimpin yang bersyukur, pemimpin-pemimpin yang bertakwa kepada Allah, pemimpin-pemimpin yang berilmu agama. Insya Allah negeri kita, bangsa kita akan maju, akan berkembang dikala pemuda-pemuda, generasi-generasi penerus hari ini cinta kepada ilmu agama. Maka mudah-mudahan kita harus punya keseimbangan antara ilmu pengetahuan umum dengan ilmu pengetahuan agama. Jangan hanya kita mau utamakan ilmu umum, pendidikan umum, sementara pendidikan agama kita biarkan begitu saja, sehingga kita menjadi di masa yang akan datang manusia-manusia yang tidak mengenal mana yang halal, mana yang haram, sehingga kita dalam perjalanan, dalam menjalani hidup ini tidak ada remote control, tidak ada yang menjaganya, karena tidak kita memiliki ilmu agama. Maka oleh karena demikian, harapan ataupun cita-cita kita semua, mudah-mudahan kita diberikan Allah ilmu dan juga diberikan harta. Jangan menjadi orang-orang tidak diberikan ilmu sekaligus tidak diberikan harta. Maka cukuplah di sini pengajian kita, mudah-mudahan menjadi manfaat, menjadi berkah kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.